cari kerja susah. Mau buka usaha, gak punya keterampilan. Nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BOOM, Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silahkan kunjungi www.pengusahasukses.com. Sasis, laris, oke. Monggo. وقل رب زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di pertemuan yang sebelumnya kita membaca hadis nomor 252, yaitu dari Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau berkata, telah berkata Bashir ibnu Sa'ad, ya Rasulullah, kata Bashir ibnu Sa'ad, ya Rasulullah, amarana Allahu an nusalliya alaik. Allah telah memerintahkan kami untuk bersalawat kepadamu. Fakaifa nusalli alaik? Bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah? Fasakat. Maka Rasulullah terdiam mendengar pertanyaan dari Bashir ibnu Sa'ad. Dan dalam riwayat Imam Tabarani dikatakan, fasakata hatta ja'ahul wahyi. Maka Nabi terdiam sehingga datangnya wahyu kepada beliau. Thumma qal, kemudian beliau pun berkata, qulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Wassalamu kama alimtum. Setelah itu ucapkanlah salam. Artinya sudah selesai salatnya ya mengucapkan salam. Kemudian dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dikatakan, fa kaifa nusalli alaik idza nahnu sallaina alaika fi salatina. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dikatakan, ya Rasulullah,
bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu tatkala kami sedang melaksanakan ibadah salat. Jadi konteks salawat yang barusan kita baca adalah salawat yang dibaca saat kita salat, tepatnya saat kita berada di dalam tasyahud. Baik itu tasyahud awal yang dijelaskan para ulama sunnah membaca salawat, atau di tasyahud akhir yang wajib menurut pendapat yang kuat, walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sallu, bersalawatlah kalian, alaihi wa sallimu taslima, kepadanya dan sampaikanlah salam untuknya. Dan memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berhak mendapatkan salawat dan salam dari kita. Karena melalui wasilah atau perantara beliau, kita mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, mengenal tauhid, dan mengenal jalan yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang menjadikan kedudukan Nabi itu paling tinggi, karena seluruh umatnya bersolawat, mendoakan kebaikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin, kalau kita lihat lafaz dari solawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimulai dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat atas Nabi Muhammad. Beliau berkata, as-salatu minallah. Adapun salawat dari Allah memiliki makna as-sana'u ala abdihi fil mala'il a'la. Allah menyanjung hambanya di hadapan fil mala'il a'la, di tempat yang tinggi di hadapan para malaikat. Hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari, ya, Al-Imam Al-Bukhari dari Abil Aliyah, bahwa salawat Allah kepada Nabi artinya Allah memuliakannya di hadapan para malaikat di langit yang paling tinggi. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat terkait dengan apa hukumnya bersolawat ketika kita sedang tasyahud. Disebutkan Dhahaba Syafi'i wa Ahmad ila wujubi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi at-tashahhudil akhir sawa'un kanatis salatu dhatu at-tashahhudaini aw tashahhudun wahidun. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, keduanya berpendapat bahwasanya wajib membaca salawat di dalam tasyahud yang terakhir. Wajib membaca salawat di dalam tasyahud yang terakhir. Baik salat yang memiliki satu tasyahud seperti salat subuh, atau salat yang memiliki lebih dari dua tasyahud seperti misalnya zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi di rakaat yang terakhir di dalam salat-salat tersebut wajib bagi seorang muslim untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil mereka tentang wajibnya hal ini adalah ayat yang tadi kita baca, di mana Allah memerintahkan kita bersolawat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Dan ini perintah. Wal aslu fil amri lil wujub. Asal muasal dari perintah itu adalah wajib. Ya, kecuali kalau ada indikasi yang memalingkan satu hal yang wajib menjadi sunnah. Ya, ada indikasinya. Tapi kalau selama tidak ada indikasi yang menunjukkan perintah itu sunnah, maka dia bertahan pada hukum asalnya, yaitu wajib. Begitupun mereka, Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berdalil dengan sabda Nabi, di mana beliau berkata, qulu, ucapkanlah. Ini pun perintah. Ya, jadi Nabi ketika memerintahkan para sahabat bersolawat, Nabi memulainya dengan kalimat qulu, ucapkanlah. Apa yang diucapkan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adapun Abu Hanifah dan Malik ma'asyiral muslimin, keduanya berpendapat anna salata ala nabiyyi fit tasyahhudil akhir sunnatun, bahwasanya bersalawat kepada Nabi di dalam tasyahud yang terakhir bukanlah sesuatu yang wajib, tetapi sesuatu yang sunnah. Menurut siapa? Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah. Hal ini mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menjelaskan tentang permasalahan tasyahud. Beliau berkata, "Idza fa'alta dzalika faqad qadaita salatak." Kalau engkau sudah membaca tasyahud sudah kita sebutkan kemarin ya. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa doa tasyahudnya Nabi, at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, ketika Nabi menjelaskan hal ini, beliau berkata, kalau kalian sudah melakukan hal tersebut, maka telah selesailah salat kalian. Dan pendapat yang paling kuat, ma'asyiral muslimin, wallahu alam bissawab, adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi masalah tasyahud ini wajib di dalam rakaat yang terakhir. Ini pendapat yang kuat, dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Memasuki hadis nomor 253. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum," apabila salah seorang dari kalian tasyahud. Ini menegaskan kewajiban kita tasyahud, yang menegaskan hadis-hadis yang sebelumnya. "Falyasta'idz billahi min arba'," maka hendaknya dia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Jadi ada 4 hal yang kita minta perlindungan kepada Allah, dan itu kita lakukan setelah selesai membaca tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, sampai akhir. Selesai kita membaca tasyahud, dianjurkan, disunnahkan kita membaca atau memohon perlindungan dari 4 hal. Apa itu 4 hal tersebut? Maka Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan dari azab neraka. Ya, azab neraka adalah azab yang sangat pedih, azab yang sangat berat, azab yang sangat mengerikan, dan azab yang abadi bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka, dan aku pun berlindung kepadamu ya Rabb dari azab kubur. Ya, azab kubur adalah azab yang ada di alam barzakh, yaitu alam penantian. Saat manusia meninggal lalu dia dikubur, ya, maka dia berada di alam penantian. Ya, alam yang membatasi antara dunia dengan akhirat, barzakh, ya. Dan di alam barzakh ini, ma'asyiral muslimin, sebagian orang yang kafir, yang ahlul maksiyah, yang fusak, orang-orang fasik, mereka mendapatkan azab kubur. Dan ini adalah bagian dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang disebut dengan fitnatul kubur, ada yang disebut dengan azab kubur, ada yang disebut dengan nikmat kubur. Adapun fitnah di kuburan adalah pertanyaan malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka ila akhirih. Ini namanya fitnatul kubur. Ya, semua manusia ditanya kecuali para syuhada. Ya, para syuhada mereka tidak ditanya. Begitupun kata para ulama, para nabiyin dan para siddiqin tidak ditanya, tetapi selebihnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, menetapkan adanya nikmat dan azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Jadi ya Allah, selama kami diberikan umur oleh-Mu ya Rabb, jauhkan kami dari fitnah kehidupan ini ya Allah. Jauhkan kami dari mara bahaya, jauhkan kami dari musibah, ya. Jangan jadikan kami meninggalkan agama-Mu ini ya Allah. Tetapkan kami dalam keimanan dan ketakwaan. Jangan Kau jadikan dunia sebagai tujuan besar kami ya Allah, tujuan ilmu kami ya Allah. Nah, kita memohon perlindungan min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kematian, ya, dari fitnah di mana kita mengalami sakitnya sakaratul maut yang begitu luar biasa, mendapatkan ujian yang begitu luar biasa. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan fitnah Dajjal, yaitu makhluk yang kelak akan keluar menjelang datangnya hari kiamat, yang mata sebelah kanannya picak, ya, buta, dan dia hanya menggunakan mata sebelah kirinya. Di keningnya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tertulis kata kafara yang bisa dibaca oleh siapapun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dajjal ini fitnahnya begitu luar biasa. Oleh karenanya Rasulullah berkata, tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan rasul sebelumku kecuali mereka memperingatkan umatnya dari bahaya Dajjal. Oleh karenanya kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kita membaca doa tasyahud, kita sambung dengan meminta pertolongan atau perlindungan dari 5 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hadis ini muttafaqun alaih, atau diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan kalimat, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir. Apabila kalian telah selesai dari tasyahud akhir, maka bacalah doa ini. Artinya doa ini khusus dibaca kapan, ma'asyiral muslimin? Yaitu ketika kita telah selesai membaca doa tasyahud akhir. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki hadis nomor 254.
Dari sahabat yang mulia Abi Bakar As-Siddiq. Ini baru pertama ya kita baca hadis Abu Bakar As-Siddiq. Sedikit hadis beliau, tidak terlalu banyak. Karena beliau sepeninggal Rasulullah SAW hanya berumur sekitar 3 tahun kurang lebih ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau menyusul kekasihnya Rasulullah SAW dan dikuburkan di sisi makam Rasulullah SAW. Jadi ini mungkin yang menjadi sebab kenapa Abu Bakar As-Siddiq tidak disebutkan meriwayatkan banyak hadis. Bukan tidak meriwayatkan banyak hadis, tetapi beliau meninggal dekat dengan masa meninggalnya Nabi SAW, selisih 3 tahun. Artinya saat itu di zaman beliau kaum muslimin sibuk memadamkan api-api kemurtadan dari orang-orang jahiliyah, orang-orang yang masuk Islam kemudian kembali kepada kekafirannya, ditandai dengan tidak mau membayar zakat, ya, tidak mau mengeluarkan ibadah zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq sibuk mengembalikan mereka ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau pernah berkata atau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ya Rasulullah, kata beliau, ajarkanlah aku sebuah doa yang akan aku gunakan di dalam salatku. Ini permintaan yang sangat cerdas, menunjukkan kefakihan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Karena beliau paham dan sangat mengerti bahwa salat adalah kondisi di mana hamba begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika seorang hamba sujud. Maka beliau radhiyallahu taala an meminta kepada Rasulullah agar diajarkan doa yang dibaca ketika salat. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, katakanlah wahai Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Allahumma ya Allah, inni zalamtu nafsi zulman kathira. Sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Menzalimi diri apa artinya? Bermaksiat kepada Allah. Ya, bermaksiat kepada Allah itu ada dua. Meninggalkan perintah, yaitu bermaksiat kepada Allah, dan yang kedua mengerjakan larangan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Artinya setiap kemaksiatan yang kita lakukan pada hakikatnya dampaknya kembali kepada diri kita sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa ant. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Rabb. Ya, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faghfirli maghfiratan min indik. Maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku ya Allah, kasihanilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan kepada kita ya bahwa seorang hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mengakui segala taksir, kekurangan, segala kelemahan, segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hadis ini menunjukkan kepada kita hendaknya kita senantiasa menuntut ilmu. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling mulia, beliau menuntut ilmu, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan aku ini, ajarkan aku itu, dan lain sebagainya. Begitupun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh beliau, waradat ad'iyatun ukhra yustahabbul ityanu biha qubailis salam.
Ada doa-doa yang lain selain daripada tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Yang kedua, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu yang kedua. Ada lagi riwayat yang lain, sebelum kita salam, Rasulullah menganjurkan kita membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang biasa kita sebut dengan doa sapu jagat. Rabbana, ya Allah, atina, berikan untuk kami, fid dunya hasanah, selama kami di dunia ya Allah berikanlah hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan ketika kami engkau kembalikan ke akhirat, berikan kami hasanah, surga, ampunan, keridhaan darimu ya Allah. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari api neraka. Begitupun di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, di mana Rasul mengajarkan kita doa, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, sampai akhir. Ini di antara doanya. Begitupun di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari perkataan Nabi kepada sahabatnya yang mulia Muaz ibnu Jabal. Apa kata Rasulullah kepada Muaz ibnu Jabal? Ya Muaz, kata Rasulullah. Ya Muaz, wahai Muaz, kata Rasulullah. Inni uhibbuka fillah. Aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Idza kunta fi duburi kulli salah. Apabila engkau berada di akhir setiap kali salat sebelum salam, fala tansa an taqul, maka jangan pernah engkau lupa untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukan pembatasan. Kita boleh berdoa dengan doa yang lain berdasarkan keumuman hadis yang sudah kita baca kemarin, di mana Rasulullah berkata, apabila kalian sudah selesai tasyahud, thumma liyakhtar minad du'ai a'jabahu ilaih. Apabila kalian telah selesai membaca tasyahud, maka pilihlah doa-doa yang kalian inginkan, yang kalian sukai. Memasuki hadis yang baru, ma'asyiral muslimin, hadis nomor 255 dari Wa'il ibni Hujr radhiyallahu ta'ala an berkata, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yaminih. Aku melihat beliau mengucapkan salam ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wa an shimalihi, dan beliau pun mengucapkan salam ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Dan ini mengajarkan kepada kita akhir daripada salat, bahwa salat itu miftahus salah adalah at-takbir. Miftahus salah al-wudu, kunci salat adalah berwudu. Wa tahrimuha at-takbir, diharamkan berbicara setelah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan kembali dihalalkan berbicara ketika kita sudah salam. Dan ini menunjukkan bahwasanya salam ini diucapkan dua kali. Ya, marratan anil yamin wal ukhra anis shimal. Satu dibaca ke sebelah kanan dan satu lagi ke sebelah kiri. Lalu hadis ini pun menunjukkan bahwa al-ibtida'u bil yamini bis salam
ya disunnahkan kita memulainya ke sebelah kanan, baru ke sebelah kiri. Kemudian ma'asyiral muslimin, tidak masalah ditambahkan kalimat wa barakatuh. Walaupun kata para ulama hendaknya kita terkadang memakai wa barakatuh, terkadang tidak memakai wa barakatuh. Karena dalam hadisnya lebih banyak yang tidak memakai wa barakatuh, walaupun dalam beberapa riwayat memakai wa barakatuh. Ketika menjelaskan hal ini, ya Syekh Albani berkata, "Fathabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yudawim 'alaiha." Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mendawamkan kalimat wa barakatuh. Tapi kalau ingin dibaca sesekali tidak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau cukup Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini beliau menyampaikan faidah yang sangat berharga. Wa yukrahu lil imami italata qu'udihi ba'da salam mustaqbilal qiblah. Makruh atas imam memperpanjang duduk menghadap kiblat setelah salam. Kata beliau, makruh atas imam memperlama duduk menghadap kiblat setelah salam. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat lalu beliau salam, beliau tidak duduk menghadap kiblat kecuali ukurannya hanya membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka beliau langsung menghadap makmum. Ya, jadi cuma membaca apa? Istighfar 3 kali, ya. Setelah membaca istighfar 3 kali Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maka Nabi pun menghadap kepada siapa? Menghadap ke arah makmum. Ketika mengomentari hal ini, An-Nawawi rahimahullah berkata, anna adatahu sallallahu alaihi wasallam, di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzan sarafa, apabila beliau telah selesai salat, istaqbalal ma'mumina jami'ahum biwajhihi, maka Nabi menghadapkan wajahnya dan badannya ke arah makmum, ya. Dan ini adalah sebagai isyarat bahwa salat qad intaha, telah selesai, ya. Berkata Syekhul Islam Taqiyuddin rahimahullah berkata, al-musafahatu ba'da salami minas salati la asla laha la binassin wala amalin minas syari' wala minas sahabah walau kanat masyru'atun la tawatarat. Bersalam-salaman, membiasakan bersalam-salaman setelah salat, la aslalaha, tidak ada asal dalilnya baik dari Quran ataupun dari sunnah. Tidak ada perintah syariat terhadap hal itu. Tidak pula pernah dilakukan oleh para sahabat. Walau kanat masyru'atun la tawatarat, dan seandainya bersalaman setelah salat itu disyariatkan, tentunya sudah ada hadis yang mutawatir yang meriwayatkan tentang perkara tersebut. Walakana as-sabiquna haqqu biha, dan tentunya generasi-generasi sebelum kita dari kalangan sahabat akan lebih semangat melakukannya dibandingkan kita. Amma idza kanat ahyanan liqaunihi laqiyahu aqibas salah la li ajli salah fajaiz. Tetapi kalau itu sekali-kali, misalnya kita salat Allahu Akbar, lalu salam, assalamualaikum, masya Allah, ada teman lama SMA atau teman kuliah, lalu lepas salat langsung kita salam, kita tanyakan kabarnya, apa kata beliau? Fala ba'sa bih, tidak masalah. Tetapi mendawamkan setiap kali salat, ba'da salat salam-salaman, ya, setiap assalamualaikum warahmatullahi, langsung salam-salaman semua, ini tidak. Tapi kan ini baik. Kalau seandainya baik, Nabi Muhammad lebih dahulu melakukannya, Abu Bakar lebih terdepan mengerjakannya, begitupun Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain ridwanullah alaihim ajma'in.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa iklan berikut ini. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini. Bagiku semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya Silakan Mas. sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik, karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau kemana Mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh mau ngelamar kerja. Ya udah Mas, jalan ya. Yoi. Mau berangkat kerja ya Mas? Ini mau kirim lamaran. Karena cari kerja sulit, Mas. Yang sabar ya Mas. Tetap semangat. Oke. Oke, sudah ya. Ya. Kode baru tuh. Makasih, Mas. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin memasak aneka kuliner bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya, mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL 88 Ardin. Dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur. Serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang compactable, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Investasikan usaha Anda secara cermat dan menguntungkan bersama Maxindo. Untuk kebutuhan sajian aneka kuliner panggangan seperti ayam panggang, daging bebek, dan aneka daging panggang lainnya, gunakan mesin gas roti series, pemanggang ayam vertikal, tipe MKS GRS 88 Maxindo. Fitur terbaik di kelasnya, berbahan bakar gas LPG, desain mesin dari bahan stainless steel dan mild steel berkualitas, dilengkapi dengan gantungan pada tray sehingga membuat proses memasak menjadi lebih mudah. Dilengkapi dengan fitur pemutar tray sehingga membuat daging yang dipanggang akan matang secara merata. Kapasitas hingga 12 ayam utuh yang bisa dipanggang sekaligus. Menggunakan etalase kaca dari material tempered glass yang tahan panas. Tingkat kematangan ayam dapat lebih mudah diamati. Proses pemanggangan akan lebih mudah, lebih cepat dibanding menggunakan oven pemanggang biasa.
mudah untuk perawatan dan pembersihannya. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Coba kita baca. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apakah kita bisa bersalawat meski sedang mendapatkan halangan? Allah alam bisawab ya. Bagi seorang wanita yang mendapatkan halangan seperti datang bulan ya, haid, dijelaskan oleh para ulama mereka dilarang untuk melaksanakan salat, tidak boleh juga berpuasa, lalu tidak boleh juga mereka tawaf di Ka'bah, tidak boleh juga bagi wanita menyentuh mushaf, tetapi diperbolehkan kepada atas mereka membaca Al-Quran dari hafalan yang mereka miliki atau dari selain menyentuh mushaf. Dan kalau seandainya membaca Al-Quran diperbolehkan, tentunya mimbabil aula bersalawat. Ya, bersalawat lebih utama untuk diperbolehkan dibandingkan sekedar membaca Al-Quran ya, karena sebagaimana kita ketahui kedudukan Al-Quran adalah kalamullah, dia lebih tinggi. Kalau yang sifatnya lebih tinggi saja diperbolehkan, apalagi yang kurang dari itu kedudukannya. Jadi Allah alam bisawab, yang saya ketahui tidak masalah seorang wanita yang sedang haid dia misalnya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, tidak masalah, tidak ada larangannya. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Terputus, masya Allah, qadarullah terputus. Bisa kembali dicoba penelpon yang sudah masuk. Kita memasuki pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disebut fitnah? Dan apakah doa yang berlindung dari 4 perkara sebelum salam boleh juga dibaca setiap salat sunnah? Iya, dibaca di salat wajib dan salat sunnah. Fitnah itu dalam Islam memiliki banyak makna ya. Ada fitnah dalam arti ujian. Misalnya Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian adalah fitnah, maksudnya ujian. Ada lagi fitnah dalam pengertian syirik. Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya syirik itu lebih besar daripada pembunuhan. Dan fitnah juga bisa berarti ibtila, ujian berupa musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahasibtum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah katakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan kata iman padahal mereka la yuftanun, belum diuji, belum diberikan ibtila. Jadi fitnah memiliki banyak makna. Dan terkadang fitnah adalah bermakna menuduh sesuatu yang tidak dilakukan oleh saudara kita. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah berkata bahwa ghibah itu adalah dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai. Ya. Lalu Rasulullah ditanya, kalau itu benar dia lakukan, nah itulah ghibah. Tapi kalau tidak dia lakukan, itulah fitnah. Allah alam bisawab. Terputus lagi. Sudah 2 penelpon yang terputus. Mungkin bisa dicoba lagi, tadi dari Lubuk Linggau ya, bisa dicoba lagi.
Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Imas dari Arjasari, Bandung. Salat yang ada tasyahudnya satu kali seperti salat subuh dan salat sunnah, bagaimana cara duduknya, tawarruk atau iftirash? Ini sudah kita bahas kemarin ya. Menurut Imam Ahmad, kalau yang salatnya hanya memiliki satu tasyahud, itu duduknya iftirash. Tapi kalau yang lebih dari satu tasyahud, duduknya tawarruk. Itu pendapat Imam Ahmad. Adapun pendapat Imam Syafi'i, dalam semua kondisi kalau kita di rakaat yang terakhir tetap duduk tawarruk. Dan ini masalah yang luas ya, masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Kalau Imam Abu Hanifah dalam semua duduk, tasyahud awal ataupun akhir iftirash. Itu Imam Abu Hanifah, Allah alam bissawab. Jadi silahkan dipakai yang pendapat Imam Syafi'i yang biasa dipakai. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama saya Anizarudin. Baik, tapi suara Bapak tidak terdengar jelas. Dari Burukam. Ya, ini maksudnya ada dua tema Pak Ustaz yang akan kami tanyakan. Ya, yang satu ya masalahnya saya tidak bisa menangkap dengan jelas suara Bapak, tidak terdengar. Satu tentang masalah saya habis sholat, saya banyak kami ulangi Pak ya. Saya suaranya sangat kecil sekali, saya kesulitan konsentrasi mendengar. Allah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Baik. Mungkin kita suaranya tidak jelas terdengar di studio, mungkin bisa dicoba lagi. Baik. Mungkin kita suaranya tidak jelas terdengar di studio, mungkin bisa dicoba lagi. Baik, kita kembali ke pesan singkat. Boleh kita baca Subhanallah itu 100 kali? Baik. Lalu? Baik ya, terjadi kesalahan, sepertinya kesalahan teknis, suaranya tidak terdengar, suaranya pelan sekali, mohon maaf Bapak Amizaluddin di Lubuk Linggau, mudah-mudahan Allah berkahi. Tapi saya sedikit tadi menangkap bahwa hukum asalnya Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Pertanyaannya, boleh tidak saya membacanya 100 kali 100 kali? Perlu dipahami ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, bahwa perkara ibadah yang telah ditentukan bilangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu kaitannya dengan perbuatan ataupun ucapan, hukum asalnya kita tidak menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengatakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu digenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka hendaknya kita komitmen. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Dalam ayat yang lain dikatakan, may yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul maka dia telah mentaati Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul, taati Allah dan Rasul. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Jadi kalau ada ibadah yang telah ditentukan ukurannya, takarannya, jumlahnya, maka jangan diubah. Sebaliknya, ibadah-ibadah yang tidak ditentukan ukurannya, takarannya, jangan dibatasi. Ya, jadi yang sudah dibatasi jangan diubah, dan yang belum dibatasi jangan dibatasi. Baca saja semampu kita. Ya,
baca saja sesuai dengan kemampuan kita. Allah alam bissawab. Kita memasuki pertanyaan yang kelima dari pesan singkat. Kelima atau keempat? Coba keempat sepertinya ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap khusyuk dalam salat bila tiba-tiba rasa riya muncul saat sedang salat? Bertaus. Ketika rasa riya itu muncul dalam salat, rasa ingin dilihat oleh manusia muncul, kita bertauz, memohon perlindungan, auzubillahi minasyaitonirrajim, dan kita lawan rasa itu. Ya, kita lawan rasa riya tersebut. Kita berusaha melawannya, kita berusaha meyakini bahwa Allah itu sedang melihat kita. Lalu kita pun berusaha meyakini dalam hati bahwa amal kita akan sia-sia kalau kita tidak menghilangkan riya tersebut, ya, dan lain sebagainya. Artinya dilawan. Riya yang muncul dalam salat itu harus dilawan. Ukurannya adalah di ujung ibadah. Rasulullah berkata, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat di ujung. Kalau sampai ujung masih riya, maka sia-sialah amalnya. Ya, walaupun kewajibannya telah gugur, tapi pahalanya tidak ada. Tetapi kalau sebelum sampai di akhir dia berhasil mengalahkan riya tersebut, ya, maka Rasulullah berkata, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat di ujung. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah doa yang Ustadz baca tadi bisa dibaca di salat-salat sunnah? Bisa. Ya, bisa dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, sampai akhir itu dibaca salat di dalam salat wajib dan dibaca juga di dalam salat sunnah. Begitupun Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu pun boleh dalam salat wajib, boleh juga dalam salat sunnah. Pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon penjelasan tentang beberapa hal. Yang pertama tentang salat jamak qasar maghrib dan isya. Masing-masing jadi berapa? Sampai sini dulu. Masing-masing 3-2. Maghrib 3, ya, isyanya 2. Boleh jamaknya jamak takdim, artinya di waktu maghrib kita kerjakan salat maghrib 3 rakaat lalu salam. Lalu kalau kita berjamaah kita iqamah, salat lagi 2 rakaat, yaitu salat isya lalu salam. Itu kalau di waktu maghrib. Boleh juga jamak takhir, yaitu dilakukan di waktu isya. Salat maghrib dulu 3 rakaat, selesai maghrib 3 rakaat, disambung lagi dengan isya 2 rakaat. Itu namanya jamak takdim, ya. Dan isyanya diqasar, dipersingkat atau diperpendek rakaatnya. Adapun maghrib tidak bisa diqasar, tetap dengan bilangan yang semula, yaitu 3. Yang kedua, jika satu hari meninggalkan sholat duha, apakah boleh diganti pada hari yang lain? Hukum asalnya tidak. Ya, hukum asalnya tidak. Artinya siapa yang biasa melakukan satu amalan yang sunnah atau yang wajib, kemudian dia tidak meninggalkan amalan tersebut dikarenakan uzur yang syar'i, misalnya sakit atau safar, maka dia tetap mendapatkan pahala amalan tersebut walaupun dia tidak melakukannya, kata Rasulullah SAW. Artinya sesuatu yang sunnah hukum asalnya tidak diqadha. Ya, kecuali kebiasaan Rasulullah adalah mengqadha salat malam karena wajib bagi beliau, maka ketika beliau tidak melaksanakan salat malam, beliau qadha di waktu duha dengan menggenapkan salat malamnya. Artinya kalau salat malamnya 11 rakaat, beliau genapkan menjadi 12 rakaat. Yang ketiga, makmum masbuk pada salat isya yang mendapati imam sedang membaca tasyahud akhir. Bagaimana posisi duduk makmum? Duduk saja, misalnya iftirash, tidak masalah. Duduk iftirash menurut pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah duduk iftirash. Dan itu pun saya rasa pendapat Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan tawarruk itu hanya di rakaat yang terakhir. Allah alam bissawab. Duduknya iftirash. Pertanyaan yang ketujuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau akhwat mengamalkan hadis Rasul yang apabila salat subuh di rumah terus dilanjutkan
sampai matahari terbit sekitar jam 6 lewat, lalu sholat 2 rakaat, apakah mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna? Lalu sekitar jam 11 siang salat duha lagi, boleh enggak Ustaz? Allah alam bisawab ya. Hukum asalnya itu di masjid. Hukum asalnya itu di masjid. Siapa yang salat berjamaah di masjid, kemudian dia duduk iktikaf sampai datangnya waktu syuruk, lalu dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Ya, itu harus dilakukan di masjid. Apakah wanita boleh ke masjid? Boleh saja. Rasulullah berkata, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang wanita ke masjid, tetapi rumah mereka lebih utama daripada masjid. Allah alam bisawab. Ada Ibu Yuni di Jawa Tengah, coba kita angkat. Assalamualaikum. Nah ini, kalau saat sholat kok keluar keputihan itu baca enggak ya? Mohon maaf, suaranya masih tidak jelas. Oh ya. Silahkan Ibu. Baik. Halo, assalamualaikum. Baik, seperti masih ada kendala teknis. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, silahkan Pak. Ya. Halo. Baik, suara Bapak terdengar sangat kecil sekali di studio. Ya, saya Wandi dari Pekanbaru. Suaranya terdengar tapi sangat kecil sekali, samar suaranya. Halo? Ya, halo, silakan Pak. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ya Ustaz, saya bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Jadi waktu pas saya sholat isya menggunakan baju, saya setelah ingat pagi rupanya baju itu terkena air kencing anak itu Ustaz. Kayak mana tuh Ustaz? Saya ulangi sholatnya atau kayak mana? Itu saja Pak. Baik. Allah alam bisawab ya. Pernah terjadi pada Rasulullah SAW, beliau memimpin salat bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian ketika beliau di pertengahan salat, datanglah malaikat Jibril alaihi salam mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di bawah sendal yang beliau pakai untuk salat ada najis. Di bawah sendal yang beliau pakai untuk salat ada najis. Maka Nabi pun melepaskan sendal tersebut dan beliau melanjutkan salatnya. Para ulama menjelaskan dari hadis ini bisa kita ambil faedah atau pelajaran bahwa ketika ada sesuatu yang najis di pakaian kita dan kita tidak mengetahuinya, maka salat kita tetap dianggap sah. Sebagaimana Nabi SAW tidak mengulang salatnya padahal jelas-jelas di sendal beliau ada najis. Ya, tetapi Jibril hanya memerintahkan melepaskan sendal tersebut. Kemudian beliau tidak mengulang salatnya dari awal, tetapi beliau melanjutkan salatnya. Maka hadis ini jelas menunjukkan bahwa kalau memang sudah terjadi ya sudah, ya artinya ya sudah saja salatnya itu sudah dianggap sah sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam bisawab. Ada Ibu Yusi di Padang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya mau tanya Ustaz, itu mengenai sholat sunat syuruk, apa kalau dikerjakan di rumah, apa sama pahalanya dengan di masjid? Baik Ibu, itu saja Ibu. Baik, Allah alam bisawab ya, sudah kita sampaikan bahwasanya salat sunnah syuruk hukum asalnya kaitannya dengan salat subuh berjamaah. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid lalu dia
lalu dia duduk di masjid tersebut sampai syuruq, lalu dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Adapun di rumah, ya, itu kalau seandainya ibu salat di rumah subuh, lalu ibu tidak beranjak dari tempat ibu salat, maka ibu hanya mendapatkan pahala berzikir atau pahala membaca Al-Quran, ya. Tetapi ingat, Rasulullah SAW pernah bersabda, salatul mar'ah fi baitiha, kata beliau, salatnya wanita di rumahnya adalah lebih utama daripada salatnya wanita di masjid. Ya, artinya salat syuruk itu yang saya pahami, wallahu a'lam bishawab, hukum asalnya dilakukan di masjid, bukan di rumah. Kalaupun seorang muslimah salat di rumah dan dia tidak mendapatkan keutamaan salat syuruk, tapi dia mendapatkan keutamaan yang lain, yaitu keutamaan tetap berdiam di dalam rumah, itu sudah menjadi satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ibu Niar di Sumatera Barat, kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Silakan Ibu. Saya mau nanya Pak Ustadz. Iya. Gini, orang tua saya itu gimana itu ya Pak Ustadz? Jadi sering pergi ke dukun. Kalau dibilang dia nggak mau, katanya dia gimana gitu Pak Ustadz. Dia bilang dia dulu makan nasi daripada kamu, katanya. Kalau dukun itu kan diadakan, gitu. Buat apa dukun kalau nggak untuk berobat, katanya. Dikit-dikit ke dukun Pak Ustadz, dikit-dikit ke dukun. Sakit gigi aja ke dukun, sakit kepala ke dukun, pusing ke dukun. Disuruh ke rumah sakit nggak mau. Itu bagaimana itu Pak Ustadz? Baik, itu saja Ibu. Iya. Baik, Allah alam bisawab, ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Siapa yang mendatangi dukun lalu dia bertanya sesuatu, maka dia tidak akan diterima salatnya 40 hari. Jadi secara hukum dia tidak diterima salatnya 40 hari karena dia sudah melakukan dosa yang sangat besar, sudah melakukan dosa yang sangat buruk. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man atakahinan aw arrafan aw sahiran. Siapa yang mendatangi dukun, paranormal atau tukang sihir, fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia bertanya tentang satu permasalahan, lalu dia mempercayai dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, yang di dalamnya terdapat ayat di surat An-Naml ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ketika kita datang ke dukun seolah-olah kita mengingkari ayat ini. Al-Quran berkata tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Pada kenyataannya dukun itu tahu, dukun itu mengetahui yang gaib. Maka secara tidak langsung kita sudah mengingkari Al-Quran. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wajib kita menasehatinya dengan cara yang baik. Ya, apalagi kepada orang tua kita, nasihati mereka. Dan kita tidak boleh putus asa menasehati mereka. Karena ini adalah perkara akidah yang menentukan selamat tidak selamat, bahagia atau sengsara. Bahkan ini menentukan mukmin atau kafir. Nauzubillah min zalik. Karena kata para ulama, mendatangi dukun bisa sampai kepada taraf syirik yang besar. Syirik yang besar, di mana Nabi SAW mengatakan mereka telah mengingkari Al-Quran. Ya, dan di dalam proses atau ritual perdukunan banyak sekali pelanggarannya. Dari mulai menerawang perkara yang gaib yang hanya dimiliki oleh Allah, lalu menyimpan jimat-jimat yang diharamkan oleh syariat, lalu menyembelih terkadang sesuatu bukan karena Allah. Ini semua adalah kumpulan-kumpulan kesyirikan, kumpulan-kumpulan maksiat yang tentunya sangat berbahaya. Maka berikan nasihat dengan cara yang terbaik, baik itu nasihat dengan lisan, nasihat dengan tulisan,
atau kita ajak dia menonton televisi atau mendengarkan radio, membaca buku dan lain sebagainya, dan doakan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada ayahanda di rumah. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.